Bicara hak dan kewajiban ini standar. Orang harus belajar. Allah Azza wa Jalla mengatakan walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan wanita-wanita itu punya hak yang setara dengan kewajibannya. Walil rijali 'alaihinna darajah. Dan laki-laki memiliki derajat lebih. Ini yang harus difahami. Banyakkan wanita, bukan banyakkan wanita, ya tadi bicara fitnah masa sekarang, banyak yang menuntut kesamaan atau kesetaraan gender. Di hadapan Allah laki perempuan sama. Amalan mereka akan ditimbang kelak pada hari kiamat. Ada surga yang disediakan buat mereka atau neraka. Tapi bicara hak dan kewajiban, Allah bagi. Ya kita tahulah, nggak mungkin seorang bos punya kewajiban yang sama dengan cleaning service di tempat dia kerja. Enggak. Nggak mungkinlah presiden sama menteri sama. Oh kenapa? Kita harus kesamaan. Menteri sama presiden. Enggak. Mereka sama, tapi mereka punya tugas yang berbeda. Mereka kedudukannya berbeda karena memang tanggung jawab yang diemban sama mereka lebih berat. Maka kalau bicara rumah tangga akan hancur, nih bicara rumah tangga, sebuah rumah tangga akan amburadul ketika mereka nggak tahu dengan hak dan kewajiban. Atau salah satu pasangan menuntut yang bukan hak mereka. Maka perlu belajar. Membentengi keluarga di zaman fitnah ini perlu belajar. Belajar tentang rumah tangga, tentang hak dan kewajiban. Apa sih kewajiban istri? Kenapa kita ngelihat sekarang banyak perempuan bekerja. Bekerja full, bekerja cari uang. Berangkat pagi, pulang malam. Bagaimana dia menjalankan tugasnya sebagai seorang istri? Oke, kalau posisi dia sebagai seorang istri. Bagaimana dia menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu? Kalau dia selain istri, dia juga ibu, punya anak. Bagaimana dia menjalankan kewajiban-kewajiban dia? Dia sibuk dengan yang nggak wajib, meninggalkan yang wajib. Bicara mencari nafkah, bekerja mencari uang, itu kewajiban suami. 100% kewajiban suami. Ini bicara suami dikasih kedudukan lebih, tapi ada tanggung jawab yang lebih. Ada kewajiban yang harus dia lakukan. Tapi ketika suami istri sibuk bekerja, sampai mengabaikan tugas-tugas mereka, sudah selesai. Kita bukan melarang perempuan untuk bekerja, mencari harta, ya, mencari uang. Tapi engkau harus tahu dengan hak dan kewajiban. Jangan gara-gara engkau cari uang yang tidak wajib buat engkau meninggalkan kewajiban mendidik anak, melayani suami. Itu fitnah. Maka tolong belajar. Dan harapan ana sih, harapan ana, semuanya itu sebelum menikah, sekolah. Ya sebulan umpamanya. Ikut pendidikan bagaimana menjadi seorang istri yang soleha. Kalau itu seorang wanita. Kalau itu seorang laki-laki menjadi suami yang baik. Bagaimana menjadi ibu. Karena ana lihat yang kuliah sampai doktor. Kalau kuliah dia itu adalah kuliah ekonomi, ya dia nggak akan pernah belajar bagaimana menjadi seorang ibu. Kalau dia kuliah hukum, ya dia juga akan pernah belajar. Kalau dia teknik, ya udah nggak belajar. Bangun rumah, bangun jembatan, bangun hotel. 200 lantai. Umpamanya. Bisa. Tapi membangun rumah tangga nggak bisa. Maka yang kedua tadi, belajar. Engkau pilih pasangan hidup. Engkau belajar bagaimana menjalani rumah tangga. Kemudian yang ketiga, tolong menolong. Di masa yang penuh dengan fitnah ini, kita nggak bisa jalan sendirian. Tolong menolong dalam menjaga keimanan suami istri.
Maka Allah katakan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bagaimana Nabi SAW ya menggambarkan sebuah pemandangan yang indah yang terjadi di tengah malam tatkala manusia terlelap dari tidurnya. Laki-laki ini bangun. Rahimallahu mra'an qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari. Kemudian dia sholat malam. Selesai dia sholat, dia bangunkan istrinya. Agar istrinya juga sholat. Kenapa? Badai sangat besar. Fitnah begitu dahsyat. Tanpa bantuan Sang Pencipta kita nggak akan bisa. Suami istri harus bergandengan tangan. Ketika punya anak, tangan anaknya digandeng. Punya anak lagi, digandeng lagi. Terus jemaah. Nih, di malam hari dia bangunkan istrinya. Istrinya nggak mau bangun, tidak dibiarkan. Dia ambilkan air. Dia percikkan di wajah istrinya. Agar istrinya bangun dan sholat. Boleh jadi yang terjadi sebaliknya. Wa rahimallahu mra'atan. Allah merahmati seorang wanita yang bangun lebih dulu istrinya. Dia bangun di malam hari. Dia sholat. Selesai sholat, baru dia bangunkan suaminya. Dia bangunkan. Ini menunjukkan adanya kerjasama antara suami istri. Dalam rangka membentengi keluarga dari fitnah. Membentengi diri dari api neraka. Sebelum kita nanti meninggal dunia. Kalau nggak mau suaminya bangun, dipercikkan air. Harus ada kerjasama itu. Tolong menolong. Terkadang yang banyak terjadi di rumah tangga masyarakat umum. Mereka tolong menolong dalam mencari nafkah. Mereka tolong menolong dalam menyelesaikan pembayaran kredit rumah. Tolong menolong dalam menyelesaikan pembayaran kredit mobil. Lu kapan engkau tolong menolong dalam menguatkan keimanan, membentengi keluarga dari fitnah yang ada?